Untuk dari segi daun, rumput ini mirip jagung. Daunnya sangat lebar seperti ini teman-teman tuh. Sampai 4 jari telapak tangan saya ini, kurang lebih lebar daun. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ridwan Maulana. Pada konten kali ini saya akan mereview rumput Guatemala yang ini nih. Rumput Guatemala yang ada di belakang saya. Pada video kali ini saya akan mereview dan menyajikan proses cara pengaritan, serta nanti kami akan coba kasihkan kepada domba. Simak terus videonya. Oke teman-teman, pada video kali ini sesuai dengan yang tadi saya bilang bahwa saya akan mereview rumput Guatemala. Ini adalah rumput Guatemala teman-teman. Untuk dari segi daun, rumput ini mirip jagung. Daunnya sangat lebar seperti ini teman-teman tuh. Sampai 4 jari telapak tangan saya ini. Kurang lebih lebar daunnya juga mencapai 10-12 cm teman-teman. Kita lihat. Nih, ini kami tanam rumput Guatemala di bawah pepohonan tuh. Jadi ini di wilayah yang rimbun. Makanya pertumbuhannya agak sedikit tersendat. Ini usia rumput Guatemala saya kurang lebih berusia 6 bulan lebih. 6 bulan lebih teman-teman. Tapi di sini belum nampak batang untuk dijadikan bibit, baru masih pendek-pendek. Rumput Guatemala ini termasuk rumput dengan protein kasar teman-teman. Protein kasar yang cukup tinggi teman-teman. Protein kasarnya mencapai 22% kalau dari beberapa sumber yang saya ketahui. Aduh, ada semut merah teman-teman. Protein kasar mencapai 22%, artinya rumput ini cukup tinggi protein kasarnya, di angka 20% up itu termasuk sangat tinggi. Ya teman-teman, ini rumput Guatemalanya. Pada video kali ini juga saya akan membagikan ke teman-teman bagaimana proses pengaritannya. Kali ini saya akan menunjukkan ke teman-teman bagaimana proses pengaritan rumput Guatemala yang tepat. Ini rumput Guatemala ini belum pernah kami panen, jadi ini adalah panen pertama teman-teman. Oke, kita lihat sini teman-teman. Kebetulan di sini saya mau ambil buat pembibitan. Ini semut merah ya teman-teman. Jadi rumput Guatemala dalam panen pertama itu jangan diambil sampai dasar tanah teman-teman. Harus sisakan minimal 10 cm atau 15 cm biar nanti pertambahan tunasnya lebih banyak teman-teman. Aduh. Kita arit teman-teman. Nih, kita sisakan kurang lebih 15 cm teman-teman, biar nanti si tunasnya tumbuh dari sini nih, dari sekat-sekat batangnya ini. Nanti untuk proses pertambahan tunasnya jadi jauh lebih banyak teman-teman. Ini merupakan proses pemanenan pertama di lahan yang rimbun pepohonan di atasnya. Memang sebaiknya kalau mau tanam rumput Guatemala ini ditanam di lahan yang intensitas mataharinya sangat tinggi gitu. Itu akan lebih memaksimalkan pertumbuhannya. Ini saya mau ambil buat pembibitan teman-teman untuk proses perbanyakan dan juga dijual. Ini sudah sangat tinggi-tinggi, udah siap jadi bibit. Oke teman-teman, ini saya lagi proses potong bibit yang akan kami kirimkan. Kebetulan ada orderan sedikit 50 batang bibit rumput Guatemalanya. Ini adalah contoh bibit yang kami kirimkan. Bibit yang kami kirim ini memiliki 2 mata ruas seperti ini teman-teman. Dan bibit sudah tua dan siap dijadikan pembibitan. Nih seperti ini teman-teman, bibit yang kami kirim sudah pada tua-tua. Ini bibit yang akan kami kirim dengan 2 mata ruas. Nantinya si tunas akan muncul dari sini.
Dan ini rumputnya, sisa dari pemotongan pembibitan. Nantinya rumput ini kita akan coba tes agar teman-teman juga paham. Nanti kita lihat bagaimana tingkat palabilitas ataupun tingkat kesukaan dari hewan ternak itu sendiri. Makanya terus pantengin videonya sampai akhir ya teman-teman. Untuk kelebihan serta kekurangannya teman-teman, untuk kelebihannya rumput Guatemala ini memiliki kandungan protein kasar yang sangat tinggi, yaitu 22%, dan juga memiliki produktivitas yang sangat bagus teman-teman. Kita lihat nih, saya ambil cuma 10 batang aja, daunnya sudah sebanyak ini nih. Lihat, ini produktivitasnya sangat bagus untuk pakan. Ambil 10 batang juga sangat banyak seperti ini teman-teman. Jadi bisa dipastikan si hewan ternak itu akan mudah kenyang, soalnya ini banyak teman-teman, baru ambil sedikit juga pohonnya. Untuk kelebihan tadi dari protein kasar yang tinggi, yaitu sekitar 22%. Yang kedua dari produktivitas. Namun untuk kelemahannya teman-teman, rumput Guatemala ini memiliki kelemahan, memiliki proses pertumbuhan yang sangat lama gitu teman-teman. Jadi memiliki masa panen yang cukup lama jika dibandingkan dengan rumput odot, pakcong, dan lain-lain. Jika rumput odot dan pakcong bisa dipanen antara 2-3 bulan untuk panen pertama, rumput Guatemala ini teman-teman minimal bisa dipanen pada usia 5-6 bulan. Mungkin sebenarnya hanya itu saja sih untuk kelemahan bibit rumput Guatemala. Memang jika rumput Guatemala ini proses panennya lebih cepat, mungkin akan jadi primadona bagi para peternak. Soalnya ini sangat bagus produktivitas maupun dari segi protein kasarnya teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman, saya akan melakukan pengetesan tingkat palabilitas dari hewan ternak saya. Saya akan mengecek tingkat kesukaan dari hewan ternak domba saya, karena kebetulan di sini saya hanya pelihara domba di kandang saya. Nanti saya akan coba tes langsung teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di kandang domba milik saya. Sekarang kita akan coba tes pemberian rumput Guatemala bagi domba, sejauh mana mereka suka. Kita harus potong-potong dulu teman-teman. Kita potong pakai golok saja, kebetulan sabit saya ketinggalan. Kita potong-potong dulu. Daunnya ini besar-besar banget teman-teman, lumayan agak alot dipotongnya juga. Nggak tahu goloknya yang kodol ini teman-teman. Kalau di daerah saya bahasanya kodol kalau golok agak tajam tuh. Nih, kita potong-potong dulu sebelum kita tes pemberian pakan. Kalau untuk sapi ini sudah sangat dipastikan cocok teman-teman, suka nih. Kita kasih ke si Tobi dulu teman-teman. Nih, ini si Tobi namanya, domba Garut yang ini, domba Garut jantan. Kita lihat sesuka mana mereka nih. Ayo tes. Waduh, yang gak kebagian. Ambil sedikit lagi. Bentar. Ini kebetulan batang udah keras, kami siapkan untuk bibit soalnya teman-teman. Tapi kelihatannya domba juga aman-aman saja, suka-suka aja. Nih, kita tes teman-teman.
Tuh kan, domba juga suka rumput Guatemala kayak gini teman-teman. Padahal ini terhitungnya daunnya udah tua karena kami persiapkan untuk bibit. Oke, mungkin video kali ini dicukupkan sekian dulu teman-teman. Kesimpulannya, rumput Guatemala ini merupakan rumput yang sangat bagus produktivitasnya. Dari segi protein kasar juga sangat tinggi, yaitu 22%. Namun kekurangannya yaitu rumput Guatemala hanya penanamannya saja yang lama teman-teman. Dan juga kita lihat ini kambing domba juga suka, makanya walaupun ini daun yang sudah termasuk tua. Sekian video kali ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.